Fadluhu, sekarang setelah kita pelajari hukumnya, kita sudah paham hukumnya. Ini sudah sepakat semua ulama kaum muslimin hukumnya adalah wajib. Fadluhu, yang berikutnya adalah keutamaannya. Keutamaan berpuasa Ramadan. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man, barang siapa soma yang berpuasa Ramadan imanan, dengan iman, atas dasar iman, wa ihtisaban, dan mengharap pahala kepada Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Jadi orang yang berpuasa ini manfaatnya apa? Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ada dua. Imanan. Dia berpuasa ini dengan dasar iman. Jadi tidak dasar apa? Ikut-ikutan. Iswayai Ramadan yo poso kan itu. Koncone poso melu poso. Nek ra poso kan ora marem. Soalnya koncone poso. Ini berarti apa? Ikut-ikutan. Koncone tarawih melu tarawih, nek enggak tarawih ya enggak macam kan, belum marem, belum pas. Biasanya tarawih, nek poso tarawih ya tarawih. Ini berarti masih ikut-ikutan. Jadi dia belum karena iman gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan. Kalau kita berpuasa, yang paling penting dasarnya adalah kita lakukan atas dasar iman. Kenapa kita berpuasa? Ya karena diwajibkan. Dalam surat Al-Baqarah tadi, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah mewajibkan berpuasa Ramadan. Ya, kemudian kita berpuasa, dan juga merupakan rukun Islam. Nah, jadi betul-betul kita puasa karena ini perintah dari Allah Ta'ala, bukan karena nek Ramadan ya poso gitu kan. Jadi adat istiadat, bukan ibadah ya. Hanya rutinitas saja. Nah, jadi syaratnya harus betul-betul karena iman. Yang kedua syaratnya apa? Ihtisaban, yaitu mengharap pahala. Mengharap pahala kepada Allah. Jadi dia berpuasa setelah didasari keimanan, karena ini perintah dari Allah. Kemudian dilengkapi apa? Berpuasa ini semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala itu apa? Pahala yang dari Allah itu adalah surga. Kemudian ridhonya Allah Ta'ala. Dan surga dengan ridho ini tidak bisa dipisahkan. Kalau Allah ridho, ya dimasukkan ke surga. Kalau dimasukkan ke surga, ya berarti Allah ridho. Nah itu, seperti itu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin Allah ridho kok dimasukkan ke neraka, gitu kan? Maka apa? Kalau ada yang meyakini saya ibadah ini tidak karena mengharapkan surga neraka, tapi aku ngibadah ki lillahi ta'ala, ora wedi neraka, ora perkara surga. Nah itu. Aku ora apa-apa ibadah sepenting Allah ridho senajan aku mlebu neraka. Ini enggak sinkron, ya kan? Seolah-olah ini tingkatan paling tinggi, ini bukan masalah tingkatan iman ya, tapi ini masalah pemahaman. Ya sudah, kita mengharap surga itu sudah jelas petunjuk Allah Ta'ala. Ini kalau kita ibadah itu kita mengharap surga, dan yang dijanjikan dalam Al-Quran bagi yang ibadah itu adalah surga. Maka nggak usah ragu-ragu seolah-olah kalau mengharap surga itu nggak ikhlas. Justru orang yang beribadah mengharapkan surga itu yang ikhlas. Wong Nabi aja ngajari kalau Anda ini minta surga, sekalian surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ini ajaran siapa? Perintah Nabi gitu. Maka orang yang ikhlas itu ketika dia beribadah minta surga. Itu orang yang ikhlas. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Jadi kalau ada kalimat qala azza wa jalla padahal sebelumnya dikatakan Rasulullah bersabda, berarti ini hadis qudsi. Lafadznya maknanya ini dari Allah Ta'ala, langsung dari Allah Ta'ala. Maka disebutkan qala Allahu azza wa jalla, Allah telah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa syam. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya kecuali berpuasa. Ya, kecuali berpuasa. Jadi setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya kecuali apa? Puasa.
fa innahu li wa ana ajzibi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah benteng, ya, perisai. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal. Maka jika telah datang pada hari untuk berpuasa, ya, maka di antara kalian janganlah yarfus, berkata yang kotor. Yarfus, berkata kotor yang sifatnya bisa membangkitkan syahwat. Wala yashab, dan juga jangan membuat kegaduhan. Wala yajhal, dan jangan berbuat seperti perbuatan orang-orang yang bodoh, ya, perbuatan yang bodoh, perbuatan konyol, ya. Jangan dilakukan ketika sedang berpuasa, khususnya maksudnya. Fa in satamahu ahadun au qatalahu falyaqul ini shaimun maroten. Maka jika ada orang yang memaki, ya, memaki-maki kita, atau ada yang mengajak untuk berantem, berkelahi, maka katakan kepadanya, ini shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Marotain, katakan 2 kali. Ini shaimun, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah. Ya, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu famis shaim atyab. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada mirihil misk, daripada minyak misik, daripada minyak kasturi. Walisoim farhatan yafrahuma, dan bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Inda aftara fariha bi fitrihi. Yang pertama itu jika dia berbuka, maka dia berbahagia dengan buka puasanya. Wa inda laqiya rabbahu fariha bi shaumih, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, maka dia berbahagia dengan puasanya. Ya, maka dalam hadis ini ada beberapa faedah atau keutamaan dalam puasa. Bahwasanya yang pertama tadi disebutkan kullu amali ibni adam lahu ila saum. Bahwasanya setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya, ya, di antara amalan-amalan yang lain, ya. Kalau amalan yang lain ini untuk hamba, tapi kalau puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan ibadah puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang karena ibadah puasa ini merupakan suatu ibadah yang lebih menampakkan keikhlasan dari seorang hamba. Karena orang yang berpuasa ini dia rahasia sifatnya. Puasa ini rahasia antara dia dan Allah Ta'ala. Nggak ada yang tahu kan. Orang yang puasa itu nggak kelihatan. Maka ini disifati sebagai suatu amal ibadah yang lebih menampakkan keikhlasan, ya. Karena dia berpuasa, nggak ada yang tahu, nggak kelihatan, ya. Dan orang yang nggak puasa pun kita nggak tahu. Dia puasa-puasa, entah ini udah makan atau belum, kita nggak tahu. Begitu juga dengan orang yang berpuasa, kita tidak tahu. Maka ini ibadah rahasia antara Allah dan seorang hamba. Sehingga orang yang berpuasa ini dia rela meninggalkan makan, tidak minum, ya, tidak berhubungan suami istri. Ini semata-mata karena dia takut kepada Allah dan dia mengharap pahala kepada Allah. Karena dia yakin ini pahalanya besar dan sebagai bentuk melakukan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Nah, maka ini suatu ibadah yang betul-betul ikhlas, itu istilahnya seperti itu, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi lebih menampakkan keikhlasan dibanding sholat. Kalau kita sholat ini ada peluang kita untuk pamer, untuk riya kepada mereka. Tapi kalau puasa ini lebih bisa ikhlas lah, gampangannya gitu. Karena ini sifatnya rahasia. Pun kita nggak puasa nggak ada yang tahu kan itu. Kok dia tetap puasa? Itu kan berarti betul-betul dia melakukan perintah Allah Ta'ala karena dia takut kepada Allah, rela meninggalkan yang haram. Jadi mangan, rasido mangan karena takut kepada Allah Ta'ala. Saatnya puasa, dia merasani kewajiban.
Maka sebagai bentuk rasa syukur Allah kepada hambanya, Allah beri balasan dengan balasan yang tidak disebutkan pahalanya, ya, tanpa batas, ya, langsung Allah yang ngasih pahala. Nah, jadi dan puasa ini adalah untuk Allah Ta'ala itu. Jadi yang pertama itu apa? Allah mengkhususkan ibadah ini untuk dirinya dibandingkan amalan yang lain. Nah, ini keistimewaan yang pertama dari hadis ini. Dan yang kedua dari hadis ini disebutkan tadi wa ana ajazibi, ya? Wa ana ajazibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi yang akan membalasnya Allah sendiri. Dan kita ketahui setiap amal soleh itu al-hasanah bi asyri amsalihah. Setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terbatas. Ya, ini kalau amal soleh yang pada umumnya. Jadi kelihatan entah itu 10 atau 700 atau berlipat-lipat, ya, atau kasirah, lipat-lipat yang sangat banyak lagi, lebih banyak dari 700. Tapi masih disebutkan bilangannya. Tapi kalau puasa ini Allah sendiri yang ngasih pahala, sehingga tidak disebutkan bilangannya berapa, ya, tidak disebutkan bilangan. Fayakunu ajrus shaim adiman kasiron bila hisab. Maka pahala orang yang berpuasa ini apa? Sangat agung dan sangat banyak sekali. Bila hisab, tanpa hitungan. Jadi intinya pahala orang yang puasa ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Dan berpuasa itu merupakan bentuk kesabaran. Bentuk kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang puasa ini dia sabar, ada katanya sabar menjalankan perintah Allah Ta'ala. Jadi dia sabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga sabar di dalam menahan yang diharapkan Allah, gitu kan? Dia tidak makan, dia tidak jima di siang hari, dia tidak minum. Ini kan diharamkan ketika puasa, tapi dia meninggalkan. Maka dia sabar meninggalkan yang haram. Kemudian juga sabar menerima ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi orang yang berpuasa, seperti merasa lapar, kemudian haus, mungkin badannya terasa lemah, lemes, tapi dia menerima, sabar. Jadi orang puasa ini sekaligus melatih kesabaran, sekaligus 3 kesabaran. Karena sabar itu ada 3, yaitu yang tadi sabar di atas ketaatan, sabar menahan maksiat, menahan yang haram, sabar menerima takdir Allah. Dan dalam puasa itu ada semua. Nah, jadi puasa ini adalah ibadah melatih kesabaran. Dan di dalamnya pun sudah kita praktek sabar di dalam berpuasa. Sabar di atas ketaatan. Ini perintah Allah Ta'ala. Jane mangan tapi rasido mangan. Karena ini ada perintah meninggalkan makanan. Sabar dia. Sabar di atas perintah. Yang kedua, sabar meninggalkan yang haram. Nggak boleh makan, nggak boleh jima. Itu halal ketika selain puasa, tapi menjadi haram. Dia rela meninggalkan. Ini kan berarti apa? Sabar di atas yang diharapkan Allah Ta'ala. Jadi sekaligus melatih kesabaran, 3 kesabaran sekaligus. Termasuk sabar menerima takdir. Nah, takdir orang yang puasa itu apa? Ketentuan Allah. Ya merasa lemes, ya merasa haus, lapar, ya kan? Nah, ini berarti dia sabar menerima ketentuan dari Allah Ta'ala. Dan ini kalau dilatih terus, maka dia akan menjadi orang yang sabar setiap kali menerima musibah yang Allah timpakan kepada dia. Nah, itu faedah yang kedua dari hadis tadi tentang keutamaan puasa. Dan yang ketiga disebutkan ana soma junnah, ya kan? Puasa itu adalah junnah, perisai. Ya, perisai atau benteng. Artinya apa perisai? Supaya orang yang berpuasa ini tidak masuk ke neraka atau menjadi perisai dari api neraka. Itu diantara yang dimaksud perisai. Dan juga perisai kemudian dengan berpuasa dia bisa menahan untuk tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang bisa memancing pada syahwat, dan tidak membuat kegaduhan. Kemudian dia juga bisa menahan untuk tidak berdusta. Ini fitrah manusia ketika
datang bulan Ramadan, datang bulan puasa, mereka ini apa ngomongnya gimana? Yang sering kita dengar, jangan ngapusi poso-poso kan itu. Ini fitrah, hakikatnya ini fitrah. Jadi apa, dengan adanya puasa, dia ini secara fitrah itu ingin menahan dari berbuat tidak baik, termasuk berkata bohong, berkata dusta, ya kan? Kemudian berkata yang kotor, dia berusaha menahan. Dan ini fitrahnya manusia ketika datang puasa Ramadan. Ya. Maka apa, puasa ini bisa menjadi benteng bagi seseorang supaya dia tidak bermaksiat. Dan yang terpenting adalah benteng dari api neraka. Kemudian yang keempat dari hadis tadi, ada faedah yang luar biasa, yaitu disebutkan anna khulufa fami shaim atyabu indallahi min rihal misk. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum ya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Ya. Karena bekas orang yang berpuasa itu memiliki kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah taala. Dan sangat dicintai Allah Ta'ala. Jadi bekas atau asarus syam, bekas puasa, efek puasa ini dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya puasa itu merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Ya, sampai sesuatu yang makruh, ya, dibenci oleh manusia. Sampai sesuatu yang biasanya dibenci oleh manusia, itu menjadi apa? Dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menjadi suatu kebaikan. Bau mulut itu kan manusia tidak suka, ya. Tapi karena bau mulut ini adalah hasil efek asar dari puasa, menjadikan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini juga berlaku kaidah, ya. Belum tentu yang kita tidak suka itu adalah jelek untuk kita, dan belum tentu yang baik menurut kita itu adalah baik untuk kita. Bisa jadi yang jelek menurut kita itu yang terbaik untuk kita, atau yang baik menurut kita justru itu yang tidak baik untuk kita. Nah, seperti di sini ternyata bau mulut orang yang puasa itu baik. Ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun di mata kita nggak baik kan itu, bau mulut tidak baik. Tapi di sisi Allah ini lebih harum daripada minyak kasturi. Ini karena semata-mata efek puasa, sebab puasa. Kalau sebab tidur ya lain lagi, karena ini sebab puasa itu. Karena sebab puasa menjadi sesuatu yang mulia gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan puasa dia akan menjadi mulia. Seperti itu. Menjadi suatu kaidah. Kemudian yang kelima, analis shaim farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, ya kan? Bahagia yang pertama kapan? Ketika sedang berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya. Yang dimaksud berbahagia ketika berbuka puasa itu adalah dia berbahagia, dia senang dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, berupa dia bisa beribadah pada malam harinya. Itu yang dimaksud. Jadi berbuka ini maksudnya bukan berbuka pas maghrib tok itu ya. Ya ketika dia iftar itu selama dia boleh makan di bulan puasa itu namanya ketika dia berbuka. Jadi dia bahagia ketika berbuka. Jadi kalau puasa kita siang hari itu puasa, malam hari kita berbuka gitu. Nah, jadi orang yang berpuasa ini bahagianya ketika berbuka. Ya sepanjang dia boleh makan itu artinya dia bahagia. Yaitu bahagia maksudnya bahagia apa? Bahagia tentunya nikmat Allah Ta'ala. Bahagia dengan nikmat apa? Nikmat yang mana? Nikmat khususnya adalah nikmat dia bisa beribadah pada malam harinya. Itu yang dimaksudkan. Jadi dia bisa beribadah pada malam hari di bulan Ramadan. Ini kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Ya. Karena itu adalah sebaik-baik amal soleh ketika itu di bulan Ramadan. Ya, karena apa? Karena banyak sekali orang yang tidak puasa, bahkan dia ini mengharamkan puasa untuk dirinya. Artinya dia puasa itu ngopo gitu kan? Atau orang-orang kafir yang dia tidak puasa, itu mereka
bahagia dengan makanan, ya kan? Bahagia dengan hal-hal yang dibolehkan ketika maghrib, ketika malam dia ikut berbahagia, ya, ikut bahagia makan. Orang Islam udah buka, orang-orang yang nggak puasa juga ikut bahagia itu. Orang-orang yang nggak puasa, entah itu Islam apa nggak Islam, dia ikut bahagia juga. Ya, makanya tidak sekedar bahagia karena makan itu maghrib ngorong umbe bahagia enggak, tapi yang dimaksud bahagia orang yang berpuasa ketika berbuka adalah di malam harinya dia bisa beribadah. Setelah dia siang harinya berpuasa melawan hawa nafsunya, digodok, dibakar nafsunya, kemudian malam harinya dia ringan, merasa enak. Jadi apa? Dipakai ibadah itu rasanya nikmat gitu maksudnya. Maka kalau kita betul-betul puasanya ini lillahi ta'ala, kita nikmati puasa kita tahu hakikat puasa itu membakar nafsu, membakar kotoran-kotoran hati, dan juga mempersempit jalan setan. Ketika sudah berbuka, itu kan bersih berarti. Ketika bersih, dipakai ibadah itu nikmat. Itulah hakikat. Kalau kita sudah seperti itu, berarti itulah yang dimaksudkan dalam hadis tadi, berbahagia ketika berbuka. Jadi tidak bahagia makan kolak, makan sirup, bukan itu. Mungkin kita malah makan kolak, makan macam-macam, kadang malah sudukan, malah nggak bahagian itu. Kuharakan malah nggak bahagia. Jadi bukan itu saja. Dan itu pun ya menjadikan kita bahagia, tapi bukan hanya itu. Kalau masalah bahagia berbuka karena makan, orang kafir juga ikut bahagia dia. Orang yang nggak puasa juga bahagia dengan makanan. Orang biasanya nek bulan Ramadan banyak yang jualan. Orang yang nggak puasa pun ikut jajanan gitu, ikut beli buka itu. Padahal dia nggak puasa, ikut bahagia kan gitu. Jadi apa yang dimaksud bahagia ini karena bisa beribadah dengan nikmat pada malam harinya. Nah. Kemudian bahagia yang kedua adalah bahagia apa? Ketika bertemu dengan Allah, yaitu kapan? Ketika nanti dia mendapatkan balasan puasanya di hari kiamat. Ketika dikatakan kepada mereka yang berpuasa pada hari kiamat, ainas shaimun, di manakah orang yang berpuasa? Yadkhulul jannah min babi ar-rayyan, supaya mereka yang berpuasa ini masuk ke pintu surga yang disebut dengan babu royan, yang disebut dengan babu ar-rayyan, la yadkhuluhu ahad ghairuhum, yang mana tidak masuk seorang pun kecuali mereka. Jadi yang bisa masuk ke pintu ar-rayyan ini hanya orang yang berpuasa. Inilah kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Jadi ketika mendapatkan balasan, yang tadi juga disebutkan balasan ini dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, tidak disebutkan bilangannya. Berbeda dengan amal yang lain disebutkan bilangannya. Ya, kebaikan itu secara umum 10, 700 dan bisa lebih dari 700. Tapi puasa ini Allah sendiri yang langsung memberikan, tanpa ada ibarah disebutkan bilangannya berapa. Enggak 10, enggak 100, Allah sih yang ngasih. Sebagai bentuk rasa syukur Allah Ta'ala. Kalau yang bersyukur itu Allah Ta'ala, ya kita enggak bisa bayangkan berapa banyak yang Allah berikan. Kalau kita saja kita rindu, kita beri hadiah kepada teman atau keluarga, kita akan ngasihnya nih seoke-oke, sebaik-baiknya. Ini yang ngasih kita manusia. Karena rasa puasan itu, rasa syukur kita berikan yang terbaik. Ini kita yang beri, apalagi Allah yang maha kaya, yang memiliki semuanya. Kalau Allah sudah bersyukur kepada hambanya, Allah berikan yang nggak tanggung-tanggung. Tentunya ini nikmat yang luar biasa. Maka puasa ini kita harus sungguh-sungguh. Kita persiapan mulai sekarang. Kita tahu puasa ini bukan amal yang sembarangan. Mungkin kita malas-malas berpuasa karena kita masih menganggap puasa ini biasanya Ramadan ya poso melu poso. Kajane poso atau melu poso kan belum maksimal kan itu. Kalau kita sadari puasa ini amalan yang luar biasa, sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah itu yang menjadi motivasi kita kemudian berpuasa. Supaya apa? Puasa kita ini betul-betul nikmat. Di siang hari kita membakar nafsu kita, melatih jiwa kita, malamnya kita ibadah munajat kepada Allah Ta'ala. Itu nikmat yang hakiki. Itu yang disebut dengan kebahagiaan ketika berbuka. Itu. Masya Allah ini luar biasa ya puasa. Ditambah lagi puasa itu junah, benteng. Kan luar biasa. Benteng dari segalanya. Termasuk benteng kita dipersulit untuk maksiat. Jadi kalau kita mungkin mau maksiat itu sulit, mungkin itu efek dari kita sering berpuasa. Sehingga kita mau maksiat gagal terus. Alhamdulillah bersyukur itu. Mungkin banyak orang-orang anak muda yang
pacaran, delalah gagal. Mungkin karena dia berpuasa, kan itu, sering berpuasa. Pengennya pacaran, janjian, delalah gagal, itu. Itu justru dia bersyukuran itu. Bersyukur karena Allah menjaga dia, mungkin karena dia sudah sering berpuasa. Tapi orang yang dimudahkan bermaksiat, mungkin dia nggak punya benteng, nggak pernah puasa, nggak pernah zikir, nggak pernah ibadah-ibadah yang sifatnya bisa membentengi dia dari maksiat. Akhirnya Allah mudahkan dia untuk bermaksiat. Maka kalau kita dipersulit untuk bermaksiat, ini nikmat yang luar biasa, mungkin efek samping atau asar bekas daripada kita sudah berpuasa. Itu. Dan puasa ini disebutkan juga dalam hadis bahwasanya puasa itu adalah bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Asyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat, ya. Dua hal yang akan memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat, puasa dan Al-Qur'an. Yaqulu syam, maka puasa ini berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhu ta'ama wa syahwata fasaffi'ni fihi." Ini yang berkata syam. Jadi puasa, ibadah atau amalan puasanya ngomong gitu kan. Amalan puasanya berbicara. Ay Rabbi, wahai Tuhanku, aku telah menahanku, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat. Jadi puasa ini ngomong sama Allah Ta'ala, ya Rabb, saya telah menahan dia dari apa? Dari makanan dan syahwat, sehingga dia tidak makan, dia tidak menuruti syahwatnya. Fasaffi'ni fih, maka izinkanlah aku supaya memberi syafaat kepadanya. Ini yang ngomong puasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, "Mana'tuhu an-nawma bil-lail fasaffi'ni fihi qala fayusaffa'an." Maka Al-Qur'an pun ngomong, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari tidak tidur dan dia berjaga pada malam hari. Ya, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka akhirnya apa? Keduanya, yaitu puasa dan Al-Quran ini diberi izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan baca Al-Quran. Nah, maka Al-Quran dan puasa beri syafaat kepada para pelakunya. Dan tentunya Al-Quran ini ada hadis khusus, ya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Dan Al-Quran dengan Ramadan ini tidak bisa dipisahkan, karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan ketika kita baca Quran di bulan Ramadan tentunya pahalanya lebih besar. Dan keduanya akan memberikan syafaat untuk kita semua. Nah, ini adalah faedah atau fadilah keutamaan puasa di bulan Ramadan.